Yang ketujuh, saya lupa ini. Wal kafiru idza aslama, wal kafiri idza aslama. Orang yang kafir, orang yang di luar Islam, idza aslama, apabila dia masuk Islam. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi, dari Qais bin Asim berkata, saya datang kepada Rasul. Uridu Islam, saya pengen masuk Islam. Fa'amarani an aktasila bima'in wa sidrin. Maka aku disuruh mandi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan air dan dengan wangi-wangian. Ini hadis, kemudian ini kan perintah. Fa'amarani, maka Rasul memerintahkan aku. Lalu kemudian waqala Tirmidzi ba'da riwayat hadis. Tapi kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan setelah meriwayatkan hadis yang di atas, wal amalu alaihi inda ahli ilmi yustahabbuna lirrajuli idza aslama an yaktasila wa yaghsilu siyabahu. Bagaimana caranya? Cara melakukan hal tersebut ketika ada teman kita mau masuk Islam. Apa yang harus dilakukan? Cara mengerjakannya adalah inda ahli ilmi yustahabbuna lirrajuli idza aslama an yaktasila, dia mandi kemudian wa bighasli siyabihi. Tadi kan di atas itu ada kata-kata sidrin. Sidrin itu memang wangian, atau kalau bahasa kita sabun kan. Ya. Dan dia juga mencuci bajunya katanya. Itu caranya. Orang baru masuk Islam udah mandi lu, ganti baju nih dari gua, baju itu lu cuci dulu kan. Mungkin salah satunya kalau dibaca penjelasannya di sini, takutnya baju yang dia pakai ada najis ketika dia mau melakukan salah. Maka dia suruh cuci dulu sama Rasul. Dia mandi juga gitu. Siapa tahu dia sudah masuk akhir balik dan dia belum mandi. Ya, maka hukumnya dia pernah mimpi. Maka hukumnya selain dia mimpi, maka hukumnya mandi tersebut jadi wajib. Hukumnya jadi wajib karena dia pernah mimpi. Nah, tapi kalau seandainya dia masih muda dan dia bilang, saya lupa sudah pernah mimpi atau belum misalnya, ya hukumnya jadi sunnah aja nanti jatuhnya. Nah, inilah yang diajarkan bahwa jalannya kalau ada teman kita masuk Islam, kita usahakan bawa baju baru dulu dari kita. Biar nanti belajar sholat, takut-takut misalnya habis minum apa, ya habis kena najis, dia nggak tahu itu najis. Nah, ayo kita habis syahadat, nih, dia sana mandi dulu, dia ganti pakai baju baru dulu. Emang kenapa? Ya jelasin aja. Dalam Islam itu ada sesuatu kalau kita pakai, maka sholat kita nggak sah. Tapi harus jalan lembut. Dia kan baru masuk Islam, jangan langsung dipaksin harus begini. Dulu sholat pakai ini dulu aja. Terus cuci baju nanti yang bersih yang di rumah lu pakai buat sholat. Baju yang ketika dia gunakan. Kemungkinan besar di sini diriwayatkan ketika itu Ibnu Mas'ud pengen ngajak dia sholat, pengen ngajarin dia sholat. Maka disuruh mandi dulu, kemudian disuruh cuci bajunya. Indah ahli penjelasan di sini seperti itu aja. Kalau kita tahu dia baru masuk Islam nih, jangan dibuat berat orang. Asal dia udah mau masuk Islam, dia udah ajarkan dengan perlahan. Kan diajarkan juga. Kalau dia kalau Islam belum baca, aku belum bisa baca Fatihah, ya suruh baca Subhanallah ya. Atau ayat terpendek apa kudu, dia baca kudu ya. Belum bisa juga kudu, ya udah Subhanallah disuruh baca. Subhanallah bisa, Alhamdulillah lah banyak. Dalam sholat dia baca Bismillah, dia Alhamdulillah, 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 7 kali. Jangan dibuat berat orang. Lu harus bisa Fatihah dulu baru bisa sholat, jangan. Itu akan memberatkan dia. Tapi nanti selama dalam perjalanan ketika kita diharuskan memimpin itu orang baru dia baca Fatihah. Sholat itu rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu ada bacaan sholat Fatihah yang hukumnya wajib baca ya. Kalau orang itu belum bisa, ya udah ajarin apa yang bisa, surah apa yang pernah dengar dari teman Islamnya dulu. Oh kulhu, coba gimana? Qul huwallahu ahad. Baru sampai situ doang, ya udah itu aja suruh ulang 7 kali. Sesuai dengan ayat dalam surah Al-Fatihah. Kulhu juga nggak bisa. Ya udah pakai bahasa, pakai istighfar. Istighfar nggak bisa. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Asli dia sering Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 7 kali. Sambil nanti dia diajak. Jangan dipaksa orang ketika baru masuk Islam, lu harus begini. Itu akan kabur duluan. Kok berat banget misalnya. Sementara gue cuma dulu ibadah gue cuma seminggu sekali misalnya kan. Nah belajarnya cuma nyanyi-nyanyi doang misalnya kan. Nah kok ini masuk Islam 5 kali dalam saya udah gitu bacaannya panjang banget nih. Udah kabur duluan. Dikasih nikmat dulu ya. Tadi kita ajarkan. Bacaannya tuh rakaat pertama tuh ada Fatihah. Jadi baca Fatihah. Jangan diajarin dulu nanti. Baca doa iftitah. Doa iftitah nanti belakangan. Itu sunnah. Yang wajibnya dulu.
dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, niatnya. Jangan langsung lontar habis baca Fatihah lu baca surah ya. Surahnya Al-Baqarah bagusan tuh, udah kabur dulu orang ya. Jadi dimulai dari yang kecil-kecil. Ya kalau dia nggak bisa baca Fatihah jangan dipaksa. Seminggu pertama ajarin aja alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 7 kali. Ya, sambil dalam pelajaran yuk belajar Fatihah yuk. Karena itu hukumnya wajib dalam sholat. Ya jadi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baru baca 3 ayat, udah baca 3 ayat itu dalam sholat. 3 ayat doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baru apa 3 ayat? Baca 3 ayat. Jangan dipaksakan untuk baca seluruh ayatnya. Seperti itu. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang gila dan orang yang lupa ingatan apabila dia sudah kembali. Jadi gila dan lupa ingatannya. Orang yang gila itu disunahkan untuk mandi dulu. Di mana riwayatnya dari Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qala saqala Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala asal nas. Rasul ketika itu merasa berat itu berarti dalam keadaan sakit. Jadi akhir-akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya asal nas, itu manusia atau itu jam sahabat daripada salat atau belum katanya. Faqulna, maka kami menjawab, la hum yantaziruna. Tidak ya Rasul, mereka belum salat. Yantaziruna, kan mereka nungguin kamu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala da'uli ma fil mikhdab. Letakkan, tolong ambilkan aku atau letakkan untukku air ma fil mikhdab, di dalam bejana itu. Selalu letakkan dalam air. Qalat, maka Sayyidat Aisyah bilang fa'alna, kami melakukan. Faktasara, maka Rasul mandi. Jadi orang yang habis pusing sampai dia nggak sadarkan diri, sunnahnya mandi. Mungkin salah satunya biar nyegerin tubuh dia, biar dia bisa kembali segar lagi. Seperti itu. Kayak orang habis melahirkan, kan berat banget tuh. Di hukumnya wajib mandinya. Karena untuk hukum wajib karena wiladah, itu kan sudah jelaskan. Karena dia melahirkan. Kenapa kayak buat nyegerin? Tanpa disadari, mandi itu menyegarkan tubuh kita. Nah seperti itu sama ketika orang habis pusing, dia baru sembuh, dia pusing banget sampai dia lupa ingatan. Misalnya di baginda Rasulullah melakukan hal tersebut, maka baginda Rasulullah mandi biar segar. Mau mengimami sahabat. Thumma zahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi. Kemudian zahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi. Thumma afaqa. Baginda Rasul itu pergi liyanu'a, apa sih liyanu'a? Enggak tahu. Liyantahida bijuhdin wa masyaqqah, untuk dia bangun, agar dia bangun, fa ughmiya alaihi, maka itu hilang tuh malasnya, bukan malasnya sih, penyakitnya tadi itu, apa yang dia buat pingsan tadi itu jadi hilang. Karena kan masih ada orang habis pingsan itu masih ada perasaan lemah, lesu, seperti itu. Nah, kemudian baginda Rasul pergi, lian tahida untuk bangun bijuhdin wa masyaqqah, dengan sungguh-sungguh. Fakum yang ada dia bangun semua apa, kemudian baginda Rasul bisa bangun lagi. Jadi orang kalau habis itu ya boleh tuh di mukanya diairi misalnya kayak gitu. Salah satunya yang diajarkan Rasul seperti itu. Biar kenapa? Biar segar katanya. Faqala asalan nas, kemudian baginda Rasul bilang lagi, apakah sudah salat pada jamaah tadi? Fa'alna la hum yantazirunaka ya Rasulullah. Tidak, belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Faqala du'uli ma'a fil makhdab. Letakkan air di dalam makhluk ini sampai beberapa kali nih. Faktasara, Rasul mandi, summa zahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi, summa afaq. Jadi dari 3 kali kalau masalah itu sebelum Rasul meninggal itu begitu diulang sama Rasul. Jadi Rasul lagi sakit parah, di akhir-akhir ayat Rasul kan Rasul sakit parah. Rasul sakit parah, bangun dia nanya jamaah udah sholat atau belum? Kan gak ada yang berani jadi imam. Sampai Rasul meninggal itu baru Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang diperbolehkan. Karena itu pun waktunya sudah mau hampir habis ketika subuh.
Disuruh Sayyidina Abu Bakar gitu. Udah terpaksa kok itu. Dalam riwayat bahkan Sayyidina Abu Bakar pun pas tahu Rasul jalan itu sampai berhenti gitu, dalam sholatnya. Dia langsung minta Rasul langsung menggantikan sholatnya seperti itu. Jadi tempat 3 kali di Rasul bangun, pas dia mandi, jalan, pingsan lagi, bangun lagi, minta diambilin air lagi, mandi lagi, pingsan lagi, terakhir baru bisa jalan. Sampai imamin yang terakhir itu para sahabat udah sedih semuanya, udah pada nangis semuanya ketika itu. Nah ini riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi orang yang dalam keadaan habis dia mughma alaih atau habis dia pingsan, dia gila, itu disunahkan langsung mandi. Sekarang karena untuk menyegarkan tubuh dia. Nah, tapi Rasulullah 3 kali diulang perbuatan tersebut sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sukira ishtadda maradu, itu dijelaskan sakit parah. Rasul ini di akhir-akhir ayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah bil-irmai al-junun li'annahu fi maknahu bal wa awla. Dikiaskan dengan orang yang pingsan itu sama orang gila, karena yang orang gila itu lebih tinggi lagi. Kalau gila kan udah gak inget apa-apa, tapi kalau orang yang pingsan pas bangun masih inget, oh tadi gua pingsan. Kalau enggak dia nanya, kok tadi kenapa gua pingsan? Dia masih, tapi orang yang gila nggak tahu sama sekali di hidupannya, setahun dia pingsan. Gila dia nggak tahu perbuatan apa dia lakukan. Nah, ketika dia gila ya semua taklid hilang semuanya, aman dia, nggak kena hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mughma kalau dia bangun dia wajib untuk melaksanakan sampai Rasul 3 kali seperti itu. Wal ghuslu inda ihram, dan mandi ketika kita mengenakan kain ihram. Ya, mandi ketika mengenakan kain ihram berarti sebelumnya. Lihat ya, kalau sesudahnya udah niat pakai kain ihram kita mandi, kita nanti kena dam tuh, karena pakai wangian. Jadi kalau mau mandi pakai wangi-wangian sebelum kita main kain ihram. Kita bisa pakai sunat mandi pakai wangian di tubuh kita, dan tapi wangian itu harus kering. Wangiannya harus kering, jangan masih ada basah. Kenapa? Ketika kita pakai kain ihram masih ada basah, wangi-wangian itu menempel. Setelah kita ihram tadi, usahakan kalau mau pakai wangi-wangian sebelum niat pakai kain ihram, habis mandi dulu, mandi mau pakai kain ihram, boleh pakai wangian, asalkan kita tahu nih wangian kita pakai di tangan kita udah kering dulu, cuma tersisa wanginya doang, itu diperbolehkan. Kalau masih ada bekas wangiannya, ketika kita pakai kain ihram, wangi itu nempel di baju ihram kita. Ketika kita sudah niat, berarti dihukumi kita pakai wangi-wangian ketika memakai baju ihram tersebut. Karena orang yang memakai baju ihram sudah nggak boleh lagi memakai wangi-wangian. Ya, atau ketika memakai baju ihram kita lihat dulu tuh. Ketika mau lihat ihram dulu, pakai baju ihram, udah nih kita keringin dulu. Kalau nanti nempel di baju kita asal dia belum udah kering, ya aman dah. Kita lihat ihram. Pastiin dulu, karena kalau masih ada wangi-wangian yang belum kering, seakan-akan kita pakai. Nah, kalau umroh, haji, boleh pakai wangian, tapi sebelum memakai ihram. Dan jangan sampai dalam keadaan basah ihram. Apa wangian ya? Wangian yang kita pakai di tubuh langsung kita olesin aja dah. Biar tubuh kita yang wangi sendiri. Seperti itu. Jangan sampai kena wangi. Sama orang ketika pakai ihram itu jangan nyentuh Ka'bah. Karena Ka'bah biasanya diolesi oleh wangi-wangian. Dia masukkan tangannya ke Ka'bah, ya berarti harus kena dam. Kena dam itu hukuman. Nggak boleh, karena pakai ihram udah nggak boleh pakai wangi-wangian. Kecuali nggak sengaja orang lagi pakai di jalan lagi tawaf, kita nyentuhan wangi orang itu orang itu udah beda lagi. Karena bukan dalam kesengajaan. Seperti itu. Sama masukkan tangan ke megang Ka'bah itu kalau lagi tawaf itu nggak boleh sebenarnya, karena tangan kita masuk ke bagian dalam Ka'bah. Sebenarnya kalau lihat Ka'bah kan ada, kalau yang pernah umroh dia nanti kalau melihat atau yang akan umroh dia ada kayak gini tuh, turun dulu ke bawah ada begini ya, jadi nggak kotak gitu, jadi kayak ada penyangga. Nah dari mulai sini itu bagian dalam Ka'bah sebenarnya. Jadi kalau tawaf itu seluruh badan kita harus mengelilingi Ka'bah. Salah apa gitu?
Kalau kita masukkan tangan kita sambil megang Ka'bah, berarti tangan ini nggak masuk, nggak di luar Ka'bah. Berarti hukumnya kita harus ulang lagi tuh, harus ulang lagi. Nah ini saya kalau umroh haji itu harus praktik sendiri. Saya dulu haji sama guru saya ke sana, makanya itu hati-hati